A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu diberikan kasih sayang, rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap semangat, kita dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah kita terima semuanya, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita, tetangga kita di sekitar kita. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada mereka semuanya, para pengikutnya hingga sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan anak cucu kita, dzurriat kita nantinya juga mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan kajian kita, sharing-sharing kita mengenai kuantum rezeki yang kali ini kita sampai pada kemarin Ahad kemarin adalah Asmaul Husna Ar-Razzaq. Memang bahasan Asmaul Husna Ar-Razzaq nanti cukup panjang karena kita alami sehari-hari dan selalu kita harapkan untuk kenikmatannya, kan begitu ya. Pekan kemarin Bapak Ibu sekalian kita sudah memahami definisi dari Ar-Razzaq, yaitu diantara adalah Ar-Razzaq sendiri yang kita pahami juga Ar-Razzaq, Ar-Razziq, yaitu yang maha memberi rezeki. Kalau kita meyakini atas segalanya bahwa hati kita, pikiran kita, akal kita meyakini bahwa Ar-Razzaq itu adalah yang maha memberi rezeki, itu memiliki konsekuensi bahwa kita harus juga yakin segala sesuatu rezeki, yang artinya adalah segala pemberian, segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala adalah sumber rezeki dari segala sumber rezeki. Ini adalah konsekuensinya. Kita harus meyakini bahwa semua rezeki yang kemarin kita definisikan dengan berbagai jenis-jenisnya itu adalah sumbernya, asalnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik rezeki untuk rezeki yang akan diberikan, yang akan dibagikan kepada semua makhluknya. Semua makhluknya artinya bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari makhluk masyarakat langit yaitu para malaikat dan lain sebagainya, kemudian dulunya adalah para jin sampai syaitan dan iblis, kemudian sekarang yang ada di bumi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, dan semua makhluk yang kita belum ketahui, yang hanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang ada di dalam bumi, di dalam perut bumi,
atau makhluk-makhluk yang ada di atas langit yang jumlahnya sangat banyak, yang juga tidak kita ketahui secara pasti, hanya kabar dari Allah Subhanahu wa taala telah bahwa itu ada. Itulah semuanya adalah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita meyakini itu, ya saya akan membacakan nas-nasnya, sehingga akan memberikan tambahan informasi bagi kita, sehingga hati kita menjadi lebih yakin bahwa memang rezeki itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Ayat surat Ad-Dariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah lah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi Maha kokoh. Pekan kemarin sudah kita bahas ini ayat ini, mengapa di dalam Ar-Razzaq yang tentang Allah yang Maha pemberi rezeki kok digabungkan dengan sifat Allah yang memiliki kekuatan dan Maha kokoh. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian dalam surat Hud, ini yang paling sering kita dengar, dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita memahami perumpamaan ini bahwa segala segala hewan yang bergerak di atas bumi, hewan saja Bapak Ibu sekalian, dalam tanda kutip ya, hewan itu derajatnya kan di bawah manusia dalam penciptaannya, jauh kan ya, karena manusia diciptakan adalah dalam keadaan yang paling terbaik kan gitu ya. Nah, kalau hewan saja yang melata di seluruh permukaan bumi, yang melata berarti berjalan dengan perutnya seperti ular itu kan ya. Kemudian yang berjalan dengan kakinya seperti hewan ternak. Kemudian ada yang berterbangan, ada yang merayap. Merayap itu berarti binatang-binatang yang merayap di tanah-tanah. Semuanya yang jumlahnya itu sangat-sangat banyak gitu, yang nggak bisa kita hitung, baik di langit, baik di atas bumi, di dalam bumi, yaitu cacing-cacing dan lain sebagainya di dalam bumi, atau yang di dalam dasar laut yang sangat gelap gulita itu, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Semuanya itu ditanggung rezekinya oleh Allah, diberi rezekinya oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbaik. Nah, rezeki kita insya Allah tentunya kita yakin ditanggung sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang nantinya menjadi satu perdebatan gitu ya, ada pro kontra yang sangat besar. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kajian-kajian kemarin Bapak Ibu, dengan adanya tambahan ayat ini, kita akan menjadi yakin, seyakin-yakinnya, tidak meragukan, meskipun banyak perdebatan pro kontra gitu ya, nanti akan sampaikan di belakang. Kita tetap yakin bahwa Allah menanggung rezeki kita ya. Dalam ayat berikutnya itu kan Allah mengetahui di mana persembunyian mereka dan di mana tempat tinggal mereka setelahnya, dengan berbagai tafsir yang tentang surat Hud ayat 6 ini. Di dalam surat At-Tolak ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, rezeki dari arah yang tiada kita sangka-sangka. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa
Nah, ini kalau dalam kajian yang kemarin kita sudah sampaikan dalam Asmaul Husna, ya Rahim, ya Ar-Rahim, Allah memberikan nikmat rezeki dan kasih sayang khusus kepada orang-orang yang beriman. Itu salah satunya adalah surat At-Tolak ayat 3 ini sebagai dasarnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa rezeki sebagai datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih tegas lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40 ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 40 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya. Allah lah yang menciptakanmu, jadi Allah yang menciptakan kita, kemudian memberimu rezeki, dan Allah lah yang memberi kita rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kemarin sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sudah menciptakan langit dan bumi jauh-jauh tahun katakanlah gitu ya, sebelum manusia diciptakan, untuk menciptakan langit dan bumi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup nantinya bagi manusia yang akan diciptakan sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Nah, jadi sudah seperti misalnya gitu ya, kita mempunyai, ini analogi yang tidak pas sebenarnya ya, tapi sebagai perbandingan yang sederhana, kita bersuami istri, kemudian kita mempunyai seorang anak, mempunyai anak-anak baik laki maupun perempuan, itu kan ya. Itu seolah-olah gitu kan ya, anak itu kan menjadi milik kita, sesuatu, barang sesuatu yang kita ciptakan dalam tanda kutip ya. Nah, kalau kita memiliki anak, apa yang terjadi dalam hati kita? Maka kita berusaha dengan keras untuk memenuhi segala kebutuhan dari anak itu, ya enggak? Kasih sayang kita curahkan habis-habisan kan, gitu kan ya. Segala sesuatu kita berikan, bahkan anak kita kadang salah dengan anaknya tetangga, kita anggap bener, saking cintanya. Kebutuhan mulai dari dia lahir sampai dewasa, sampai menikah, kita selalu sediakan. Bahkan sering diantara kita mungkin menyampaikan kepada anak-anak kita yang baru pada tahap-tahap sekolah, sudahlah nak, wis landuk le, kalau orang Jawa gitu, tugasmu itu adalah belajar dan sekolah, sudah nggak usah mikirin biayanya dari mana, gitu kan? Kita sering mengatakan ke anak-anak kita begitu. Karena cinta kita, semuanya kita siapkan. Bahkan sampai anak kita sudah menikah pun sudah ada yang menanggung, misalnya kita perempuan gitu ya, sudah ada yang menanggung seharusnya biayanya, kita masih memikirkannya. Wah, anak kurang duwe rumah, sudah punya rumah, rumahnya belum ada ininya, belum ada itunya, kita masih memikirkannya. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, kita itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling tinggi. Apalagi kita diciptakan Allah, kemudian diberikan hidayah keislaman, hidayah keimanan, yaitu keistiqomahan, sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu di dalam surat Ar-Rum ayat 40 tadi, bahwa Allah itu, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang akan menanggung rezekinya. Kalau kita berkaca kepada hewan-hewan ternak gitu kan ya,
Hewan ternak itu kalau kita pandang kan istiqomahnya sudah 100% full kan. Karena memang diberikan, diciptakan dengan perlengkapan chip di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu seperti itu. Jadi tidak ada hewan ternak yang mengeluh besok rezeki saya gimana. Sehingga banyak hewan ternak itu tidak menyimpan harta makanan untuk hari besok. Banyak burung-burung nggak ada yang nyimpan sebiji butir pun untuk besok. Pokoknya hari ini ya untuk hari ini kan. Besok pagi-pagi terbang lagi nyari lagi. Bahkan seekor cicak gitu kan ya, hidupnya adalah merayap di tembok-tembok, di dinding-dinding. Allah memberikan rezeki dia itu adalah berterbangan. Coba kalau kita pikirkan gitu kan ya, seharusnya cicak itu kan protes, bisa protes. Ya Allah, saya itu kan merayap, masa rezeki saya terbang, gimana saya mengambil rezekinya? Logika kita gitu kan ya. Tapi faktanya Allah mendatangkan rezeki itu sampai itu serangga-serangga yang terbang itu mendekati sendiri kepada cicak. Setelah dekat dia langsung tangkap. Dalam kisah yang sangat terkenal gitu kan ya, seekor anak gagak. Gagak itu sebagian besar warnanya kan hitam kan gitu kan ya. Seekor anak gagak kalau dilahirkan, semua burung itu kalau dilahirkan kan belum punya bulu kan. Sehingga induk dari gagak itu tidak mengenal itu anaknya siapa kok di situ, karena warnanya bukan hitam. Bayangkan. Sehingga gagak yang induknya itu nggak mau memberi makan. Coba. Terus bagaimana anak gagak tadi yang tidak diberi makan oleh induknya? Padahal kita paham sebagian besar dari burung itu kan diberi makan, dilolohin kan tuh ya oleh induk-induknya. Tapi anak gagak ini tidak dilolohin oleh induknya. Ya ya. Qadarullah wa sekalian, telah diciptakan anak gagak ini menghasilkan hormon tertentu yang keluar dari ujung duburnya. Itu hormon itulah baunya itu menarik para ulet untuk datang loh. Iya coba. Sehingga ulet itu loh makanannya datang sendiri kepada anak gagak ini. Ketika tubuhnya merasa tersentuh oleh sesuatu, maka anak gagak ini mematuknya. Sampailah dia menjadi besar. Dari anak gagak segitu sampai sebesar tumbuh bulunya hitam, baru induknya itu mau mengakui ini adalah anaknya. Masya Allah kan. Itu anak gagak. Apalagi kita sebagai manusia gitu Bapak sekalian ya. Nah, di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in sakartum la adidanakum. Sesungguhnya jika kau bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, ini memberikan indikasi bahwa salah satunya ternyata bahwa nikmat itu yang memberi adalah Allah. Yang menambah nikmat itu bagi kita adalah Allah. Nikmat dalam arti umum kita definisikan sebagai rezeki, kasih sayang, dan kenikmatan itu. Itu yang bisa menambahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nikmat rezeki, baik rezeki jasmani, rezeki rohani, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, itu yang bisa menambahkan ke dalam diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sya'altumu. Ya. Dia telah menganugerahkan, dia berarti Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadamu, kepada kita sebagai manusia, segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Nah,
Ini artinya Bapak Ibu sekalian, segala yang kita inginkan, segala yang kita mohonkan, segala yang kita doakan dengan cita-cita itu, yang bisa mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan doa-doa kita terwujud baik di dunia maupun di akhirat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya adalah ayat-ayat yang menyatakan tentang sumber rezeki adalah hanya dari Allah. Memang sangat banyak Bapak Ibu sekalian ya, sangat banyak. Jadi sudah saya sebutkan beberapa tadi, dan yang lainnya diantaranya di dalam surat Al-A'raf ayat 50 yang artinya, dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Nah, kemarin waktu itu sudah dijelaskan sama Ustadz Abdul Majid ya, bahwa penghuni neraka dan penghuni surga itu bisa halo-halo kan gitu. Bisa halo-halo, bisa saling menyapa gitu, bisa disampaikan oleh Ustadz Majid waktu itu ya. Nah, ini ternyata ada dasarnya. Ustadz Abdul Majid juga menyampaikan ada dasarnya kan, yaitu surat Al-A'raf ayat 50. Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Nah, jadi mohon maaf, surga dan neraka itu kan nanti. Kondisinya sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai pegangan. Sekarang ini sedang kita memahami. Jadi besok nanti di dalam akhirat itu penghuni neraka yang mohon maaf orang-orang kafir yang kita paham kemarin sudah disampaikan duitnya banyak triliunan gitu. Mobilnya kemarin sampai bisa untuk apa itu Alphard 1000 Alphard misalnya kan gitu ya. Belum pesawat jet pribadi yang ke Amerika dengan biaya sekian miliar. Masya Allah kan itu kan ya. Apabila mereka kafir ya kan mereka masuk neraka. Ya enggak? Ketika mereka di neraka kan otomatis diberi balasan siksa. Nggak tahan melihat saudaranya di sana itu, katakanlah gitu ya. Di surga kok enak banget loh, dia panggil-panggil, hoi 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 hoi. Iri dong ya. Kasih dong setetes saja air gitu loh. Saumit aja makanan yang telah diberikan oleh Allah. Artinya apa? Orang-orang yang berislam, kemudian beriman, kemudian istiqomah, mendapatkan rezeki yang lebih bagus balasan di jannah. Dan jannah dan surga yang memberikan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita paham jadinya kan? Kemudian orang-orang yang di surga membalas, ya sederhananya lah, ya enggak lah, enak aja, ketun dulu saya kasih tahu misalnya gitu. Itu kalau kita ya. Nah, kemudian mereka para penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah kan sudah mengharamkan keduanya, yaitu minuman dan makanan yang nikmat dari surga itu atas orang-orang kafir. Ini di dunia sudah dikasih tahu seperti itu. Gitu. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 60 yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Tadi sudah saya sampaikan ya. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu sebagai manusia, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya tadi sudah sampaikan, banyak binatang ternak yang tidak bisa mengurus rezekinya sendiri. Banyak binatang ternak yang tidak pernah, mohon maaf Pak, udah, binatang ternak yang tidak pernah menyimpan rezeki untuk hari besok. Allah yang menyimpannya dan memberikannya, kan gitu. Sementara kita Bapak Ibu sekalian, anak kita baru kelas TK itu sudah mikirin nanti kuliahnya di mana. Itu berapa puluh tahun ke depan itu kan yang sudah kita pikirkan. Masalah kan, hebatnya manusia ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk 21,
Atau siapakah dia yang beri kamu rezeki jika Allah menahan rezeki itu? Nah, di dalam tadi surat apa itu Dzul Quwwatul Matin gitu kan ya, ayat Dzul Quwwatul Matin, bahwa Allah itu kalau sudah menahan kagak ada yang bisa menurunkannya. Jika Allah sudah mentakdirkan turun, tidak ada yang bisa menahannya. Kan begitu. Kita kemarin kan ketika, mohon maaf, ketika terjadi upacara besar-besaran di negeri sana itu kan ya, itu didatangkan berapa pawang hujan kan gitu. Begitu selesai upacara siangnya sampai sore, penutupan pun hujan deras sampai banjir bandang kan. Kan begitu ya. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 62 yang artinya Allah juga melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan rezeki baginya. Sesungguhnya lah Allah yang maha mengetahui dan dari segala sesuatu. Kita sudah sampaikan, Allah menahan doa kita, Allah menahan rezeki kita, Allah mengabulkan doa kita tidak sesuai ekspektasi. Misalnya kita pengennya punya mobil Pajero, dapatnya Avanza. Kita pengennya bikin rumah tingkat 2, bikin tingkat 1 tipe 45 aja berat misalnya. Ini berarti kan Allah menahan rezeki kita. Nah, dalam hal ini bahwa juga Allah itu melapangkan rezeki manusia, karena rezeki ada yang bersifat universal diberikan kepada seluruh makhluk, ada juga yang bersifat khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah melapangkan banyak orang-orang kafir itu rezekinya Masya Allah gitu, kalau kita hitung dengan harta ya. Ada yang mempunyai tambang beribu-ribu hektar, ini tambang. Konon kabarnya kalau kita ada pemilik tambang itu, misalnya kawasannya ini tambangnya 1 Depok misalnya gitu ya. Jadi yang ditambang itu bukan kawasan 1 Depok ini, yang ditambang lebih dulu itu kawasan di Bogor sebelahnya, nggak ada yang jagain karena pada dalam hutan. Jadi kawasan yang diserahkan ke kita itu tidak ditambang dulu, yang ditambang dulu yang di sebelahnya. Ini ceritanya orang-orang tambang katanya begitu. Masalah kan gitu. Sehingga kawasan tambangnya itu bukan hanya Depok doang, resminya begitu. Yang tidak resminya sampai Bogor, sampai Tangerang. Kira-kira begitu. Sehingga lebih banyak, sampai Bapak kita bisa melihat luasnya itu berjuta hektar, nggak bisa bayangin ya berjuta hektar gitu. Kalau Pak Haji jalan kaki minggu pagi itu nggak nyampe itu bertahun-tahun. Insya Allah ya. Nah, dikit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian kita akan menambah yakin, mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita bahwa sumber rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai mengirikan rezeki orang lain yang kelihatannya besar, kita tidak tahu sumbernya. Karena perlu yang kita ingat juga bahwa rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk kesehatan, dan rezeki dalam bentuk lain yang kita terima, itu kan ya, segalanya akan kita pertanggungjawabkan. Nanti kan akan ditanya, kalau rezeki dalam bentuk harta, dari mana rezeki itu engkau dapatkan, untuk apa rezeki itu dimanfaatkan, ya enggak? Yang kedua, kamu sudah saya kasih kesehatan, untuk apa kesehatan itu kamu gunakan? Kamu sudah saya kasih pikiran dan akal, untuk apa pikiran dan akal itu kamu gunakan? Kalau di istilah medsos itu, rezeki dalam bentuk harta itu, rezeki yang halal pun akan dihisap, maka rezeki yang haram akan dilaknat, akan mendapat siksa. Nah, untuk berikutnya nanti Bapak Ibu sekalian saya akan menguraikan tentang
Kemarin sudah kita jelaskan pembagian jenis-jenis rezeki itu yang kita bahas kemarin ada 3, yaitu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki yang harus kita ikhtiarkan atau rezeki yang digantungkan kepada usaha kita yang terbagi menjadi 2, yaitu ikhtiar dengan menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Yang kedua adalah ikhtiar dengan istiqomah menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian pembagian yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Insya Allah akan depan kita akan bahas ini dengan detail ayat-ayatnya sehingga kita semakin yakin dan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan karena kefakiran saya, mohon dimaafkan dan mohon saran-saran yang hikmah sehingga menambah kenyamanan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.